Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah masuk pekan 7. Materi kita hari ini adalah tentang paragraf dan bagaimanakah pengembangan paragraf itu. Kita mulai dari pengertian sebuah paragraf, yaitu satuan bahasa. Ya, lagi-lagi apa yang kita bicarakan itu masih seputar bahasa. Dan artinya paragraf itu juga bagian bahasa. Nah, jadi banyak sekali memang unsur bahasa, mulai dari kata kemarin, kalimat juga, sampai yang sekarang adalah paragraf. Nah, pengertian lebih jelasnya, lengkapnya, bahwa paragraf itu adalah satuan bahasa yang terdiri atas beberapa kalimat. Ya, jadi, bentuk paragraf itu ya ada beberapa kalimat, bukan hanya satu kalimat panjang, itu belum disebut paragraf. Kemudian kalimat-kalimat itu juga saling berkaitan untuk membentuk satu atau mendukung satu gagasan utama. Nah, jadi dalam paragraf ya gagasan utama hanya ada satu, sisanya berarti merupakan gagasan penjelas. Nah, inilah tingkatannya sampai hari ini kita masuk ke materi paragraf. Mulai dari kata kita sudah kuasai, kita sudah belajar kata baku, mana yang tidak baku. Kemudian kata ini diterapkan dalam sebuah kalimat, artinya Anda membuat kalimat-kalimatnya juga harus menggunakan kata yang baku. Terus Anda belajar kalimat kemarin tentang struktur, menentukan pola, dan kalimatnya itu efektif. Nah, maka nanti membuat paragraf, kalimatnya juga harus baik. Ya, paragraf Anda itu di dalamnya kata-katanya sudah baku, kalimatnya sudah terstruktur, ya efektif. Jadi nanti paragrafnya juga baik. Lalu ini unsur paragraf, ya, artinya di dalam sebuah paragraf itu terdiri atas ini, kalimat topik dan kalimat penjelas. Nah, berdasarkan definisinya, tadi kalimat topik ini atau gagasan utama pokoknya itu hanya ada satu. Nah, jadi yang lebih dominan atau yang lebih banyak adalah gagasan atau kalimat penjelas. Nah, itu. Ya, sebuah paragraf tidak hanya satu kalimat, tapi ada beberapa kalimat. Maksimalnya, minimalnya berapa? Ya, artinya ya ini porsinya artinya kalau kalimat topiknya satu, berarti kalimat penjelasnya atau gagasan penjelasnya lebih dari satu. Ya. Lalu juga membuat sebuah paragraf kalimatnya tidak harus terlalu gemuk, banyak ya sampai 8, 10. Lebih baik kita buatkan paragraf yang berbeda. Tentu ada teknik ya dalam membuat atau memunculkan paragraf yang baru. Kemudian ini adalah unsur-unsur paragraf, artinya pembentuk paragraf. Di dalamnya ada gagasan utama, ada gagasan penjelas, kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, jadi satu paragraf ini ada 4 hal ini. Itu. Nah, jadi bagaimana Anda mencari gagasan utama dalam sebuah teks, sebuah paragraf. Karena itu merupakan inti. Ya. Kemudian penjelasnya berarti yang menjelaskan. Kalimat utama artinya di dalamnya ada gagasan. Penjelas gagasan di dalamnya ada gagasan penjelas ya. Itu artinya ini berkaitan nomor 1 dan 3 gitu. 2 dan 4 juga memang berkaitan. Ya, secara sederhana bahwa unsur paragraf ya 2. Yang pertama gagasan dan kalimat. Nah, sementara di dalam kalimat itu ada gagasan, apakah gagasan utama atau yang kita kenal dengan istilah pokok, gagasan atau ide pokok ya, banyak istilahnya ya. Dan yang kedua ada yang penjelasnya, pendukungnya. Ini adalah fungsi paragraf. Nah, jadi ketika Anda membuat paragraf,
tentu punya fungsi. Yang pertama memudahkan membaca. Oh, harusnya gini, memudahkan pembaca dalam memahami pikiran penulis ya. Nanti kita edit sini. Kemudian menampung dan mengelompokkan pokok pikiran yang terdapat dalam satu karangan. Ya, jadi kan banyak sekali tulisan, ya maka kita bisa mengambil pokok-pokoknya dari tulisan yang panjang itu. Kemudian memudahkan penulis mengembangkan pikiran secara sistematis. Ya, jadi berurutan, ya Anda membuat cerita itu juga berurutan. Membuat naskah berita itu juga harus berurutan, ya, secara kronologi sistematis. Nah, membuat paragraf itu tentu harus memperhatikan syarat-syaratnya. Tujuannya apa? Ya agar paragraf Anda itu baik, enak dibaca, mudah dipahami. Itu maksudnya. Nah, yang pertama adalah kesatuan, kemudian kepaduan, dan pengembangan. Syarat yang pertama kesatuan. Kenapa paragraf itu harus satu? Karena di dalam paragraf tersebut itu hanya terdapat satu pokok pikiran, satu gagasan. Nah, jadi kalau Anda mau membuat gagasan lain, ya di paragraf yang berbeda. Nah, gitu. Jadi dalam satu paragraf, misalnya mau topiknya dulu itu tentang misalkan corona. Kemudian nah, di warung tuh. Di warung gitu. Siapa yang kunci? Maksudnya kunci dari dalam? Ya, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, inilah sebuah paragraf yang baik, ya, syarat yang pertama. Nah, jadi hanya ada satu gagasan, kemudian yang lainnya itu akan mendukung gagasan tersebut sehingga enak, atau menjadi satu kesatuan bahasan atau bacaan yang bagus. Yang kedua adalah padu. Nah, membuat paragraf itu tentu Anda harus memperhatikan gagasan atau pokok pikiran itu. Nah, kemudian untuk mengembangkan kalimat lainnya, itu harus ada kaitannya dengan gagasan tersebut. Ya, jadi nyambung, nanti padu. Nah, maka sering muncul juga dalam sebuah pertanyaan soal mana kalimat yang tidak koheren dari teks atau paragraf tersebut. Berarti nggak nyambung, nggak padu. Ya, saya kasih contoh misalkan kan tadi topiknya tentang corona. Paragraf 1 ya kita mau bahas dulu tentang definisinya, ya corona itu apa. Nah, jangan dicampur adukan dengan misalkan cara penanggulangan. Nah, nanti dulu mungkin itu bisa dijelaskan di paragraf yang berbeda. Ya, sudah kita fokus tentang definisinya corona dulu. Ya, misalkan menurut ahli ini, menurut sumber ini, nah, udah kita fokus di situ. Nah, baru paragraf 2 kita mau menjelaskan dari sudut pandang apa ini corona. Ya, apakah cara penularannya atau cara penanggulangannya. Nah, jangan dicampur. Di paragraf itu ada penanganannya, ada penyebarannya, ada orang-orang yang mudah terkena. Nah, jangan. Harus dipisahkan. Sehingga nanti padu juga, ya, satu juga nyambung. Nah, gitu. Dan yang terakhir adalah pengembangan. Nah, maka syarat yang terakhir ini tentu sebuah paragraf itu kita mau mengembangkan dengan metode yang mana. Apakah umum khusus, Anda membuatnya khusus umum, kemudian mau menggunakan metode teknik sebab akibat, ya banyak saya kira teknik dalam pengembangan paragraf. Itu.
Nah, inilah jenis ya. Saya kira Anda sudah paham betul membedakan jenis paragraf. Itu ada beberapa hal tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Nah, ini yang pertama dari letak kalimat utamanya, kalimat topik. Ya, ada yang di awal deduktif, di akhir atau awal dan akhir dan tersebar. Nah, dia itu tersebar. Nah, kalau yang tersebar ini berarti setiap kalimat itu dianggap penting ya, inti. Nah, tapi biasanya ini muncul dalam teks-teks naratif atau deskriptif. Nah, kalau yang C ini campuran, bukan berarti paragraf itu ada dua gagasan. Tetap satu, karena yang di awal itu adalah gagasannya, yang di akhir itu hanya menegaskan kembali apa yang di awal itu. Nah, gitu. Kemudian berdasarkan sifat tujuannya, maksudnya ketika Anda membagi sebuah teks itu, bagian-bagian paragrafnya, yang di awal-awal itu sudah jelas pembuka. Ya. Nah, kalau begitu pula Anda mau membuat sebuah cerita, cerpen, ataupun novel yang lainnya. Nah, di awal itu jangan langsung konflik, ya, jangan langsung masalah, tapi kita kasih pengantar dulu, ya, kita coba deskripsikan dulu latarnya, ya. Nah, gitulah, ya, kurang lebih. Nah, kalau yang paling dominan banyak ya ini kalau Anda mau membahas artikel, nah, maka yang B ini penjelasan inti, ya, masalahnya diuraikan, dikasih solusinya. Nah, baru yang terakhir, paragraf terakhir itu simpulan dari yang B ini. Menurut isinya, sifat, ya tadi itu sudah disinggung sedikit ya, ada paragraf deskripsi, narasi, argumen, persuasi, dan eksposisi. Nah, ini semua nanti Anda bisa lihat di buku ya, apa-apa saja. Ini pasti sudah jelas ajakan, ya, paragraf mengajak. Nah, tentu dalam artian ada sesuatu yang ditawarkan. Argumen ini harus dibedakan dengan eksposisi. Ya, paragraf argumentasi tentu ada banyak pandangan kita, banyak asumsi kita di dalam teks tersebut, ya, sehingga bisa memberikan masukan ya atau pencerahan kepada pembaca. Sedangkan yang eksposisi tidak, ya, posisi kita netral di situ, tidak boleh memihak, ya, argumentasi boleh, narasi cerita dan deskripsi penggambar. Bisa dilihat contoh-contohnya ya di buku sudah lengkap. Nah, ini tadi sudah ya membuka, ya, kalau membuka paragraf ya Anda boleh mengutip, boleh membuat sebuah sedikit humor ya, guyon ya. Tapi tergantung sekali lagi topik atau Anda mau mengungkapkan apa. Tapi kalau serius-serius ya mau menulis sesuatu yang serius tentu ya awalnya Anda bisa kasih pengantar dengan definisi dulu atau apa ya. Nah, ini yang paling jelas penjelasan dari sebuah teks. Dan ini penutup, simpulan, penegasan. Oke, ini pengembangan ya dari tadi syarat, kemudian bagian paragraf dan pengembangan syarat. Nah, ini kita mau mendefinisikan dulu ya di awal. Nah, sudah kasih definisi saja dulu ya. Jadi tetap sifat syarat paragrafnya itu terpenuhi karena konsisten dia mau memberikan definisi atau pengertian dari sesuatu. Dan memberikan definisi tidak hanya terfokus pada kamus, ya, misalkan Anda langsung mencari kata guru dalam kamus. Nah, itu boleh, tapi saya kira bisa dilengkapi juga lebih baik. Ya, artinya banyak definisi di dalamnya juga semakin baik. Nah, yang penting beda sumbernya. Kemudian dengan metode proses, ya, artinya mau menguraikan di sini biasanya, mau memberikan sebuah tahapan dalam pengerjaan sesuatu. Ya, misalkan proses bagaimana sih terbentuknya sebuah gletser ataupun
hujan, proses hujan itu kan semua bisa dijelaskan di sini ya dengan metode proses. Jadi ada tahapan di situ. Kemudian dengan metode contoh ya, kasih permisalan. Jadi kalau misalkan saya menjelaskan tentang kalimat efektif, ya tentu harus ada contoh yang diberikan. Ya, begitu pula Anda misalkan mau memberikan teori tentang hal-hal yang tidak perlu dilakukan, hal tersebut itu misalkan berdampak buruk apa ya, bisa dikasih contoh. Kemudian banyak sekali ya, ini sebab akibat, bukan hanya sebab akibat, bisa juga akibat sebab, atau bahkan sebab bisa berdampak beberapa akibat. Itu bisa dijelaskan. Ya misalkan Anda menjelaskan tentang banjir, atau misalkan hujan, ya dari hujan dulu. Hujan dapat menyebabkan banjir. Nah, nanti akibat ini ada akibat dua dari banjir, tentu banyak penyakit, ya, banyak kerugian. Nah gitu, ya. Tapi bukan karena sebab yang awal, bukan karena hujan lalu Anda sakit atau apa namanya, tapi karena memang dampak dari banjir. Ya, jadi sebab kemudian akibat-akibat ya, akibatnya bisa lebih dari satu. Kemudian umum khusus atau dibalik khusus umum ya juga boleh. Metode klasifikasi pengelompokan ya, termasuk kita bisa mengelompokkan bahasa yang ada di dunia ini tergolong termasuk ke dalam ras apa, apakah Melanesia, apakah Australanesia ya dan sebagainya. Ya, saya kira itu ya penjelasan materi tentang paragraf. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.